Nah, Oke. kita ngobrol tentang pesan merah, jangan lagi menangis untukku, awal nyanyi. Ya Oke. nyenggol dikit Irsat boleh lah, walaupun pengen ada Irsat juga di channel ini. Kesibukan sekarang. Mm-mm. Bismillah. Yuk. Channel ini gara-gara terbiasa. Kita ngobrol ini. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Nela Regar. Waalaikumsalam. Selamat siang ya. Siang menjelang sore. Kemana Waalaikumsalam. aja susah dicarinya. Ya Allah, ada aja di sini Henry. Aku nggak kemana-mana. Biasa di kandang ngurus anak. Tapi warawiri di media jarang. Iya, aku sejak anak kedua ya, sejak Irsyad lahir, aku itu masih nyanyi waktu itu, terus ada syuting. Tapi Irsyad itu umur 3 tahun ya, 3 tahun tuh aku stop total. Namanya udah bukan artis loh. Masih banyak fansnya DM aku. Nela Regar Masih dong, sih. Nela Regar dong. Karena dia lihat Oh gitu Rano ya. kan pernah sebelumnya ada di konten ini. Hmm. Kebayanglah jangan Karena lagi kamu nangis untukku. Mas Rano udah gembala, Nela Regara gembala juga. Ah, itu tahun berapa? Pertama dengan Rano ya untuk nyanyi. Iya, aku nggak pernah duet sama siapa-siapa ya, cuma sama Mas Rano aja gitu. Dan itu Eh, pertama masuk dunia nyanyi. no, no, enggak. Aku sebelumnya aku ini dulu solo karir. Aku pertama kali itu yang bawa aku nyanyi justru almarhum Bang Idang Rasidi gitu. Idang Ah, Rasidi itu orang yang pianis jazz ya. jazz ya. Aha. Kebetulan dia abang angkatku gitu kan. Hmm. Dia sering ke rumah kalau sebelum kerja main ini piano di Hotel Borobudur dulu. Dia mampir ke rumah gitu. Aku Aha. kan dulu suka nyanyi-nyanyi di kamar mandi kan, Hen, gitu dari kecil SD, SMP sampai bapakku bilang itu cucak rawa saya itu lagi nyanyi gitu gitu kan. Ya, aku suka Oke. nyanyi-nyanyi. Nah, Bang Idang denger, itu suara siapa ya? Katanya. Oh, itu si Nela itu. Kata, cucak rawa saya, kata bapak saya. Loh, kok dia suaranya bagus ya? Terus aku dipanggil, kamu suka nyanyi? Ya suka, nyanyi-nyanyi aja sih suka gitu kan. Terus udah dia pakai piano gitu di rumah kan, coba-coba nyanyi, nyanyi. Bagus nih suara. Dia bilang dulu suaraku kayak Olivia Newton-John. Dia bilang dulu tuh Wah, katanya. harusnya duet dengan John Travolta ya. Nah, terus begitu udah, nah lebih kepada faktor luck ya. Aku tuh nggak pernah nyanyi di mana-mana. Paling dulu nyanyi ikut apa ya, di Ben Hill tuh dulu aku kan tinggal di Ben Hill ya. Aha. Ikut Karang Taruna apa namanya, apa bukan paduan suara, vokal grup gitu kan. Aha. Vokal grup terus 17-an maksudnya. 17-an atau apa gitu. Pokoknya ada Aha. vokal grup dulu kan gitu. Aku Hmm. suka ikut. Yang latih itu dulu abangnya Mbak Christine Panjaitan, Mbak Christine Hakim, karena kita Ah. tetanggaan. Oh, Eh, tetangga, oke. aku di Benhil 6, Mbak Christine Benhil 7 kan. Jadi Mhm. abangnya itu aku ingat almarhum Bang Edi itu yang ngajarin kita gitu kan. Mhm. Ya aku cuma gitu-gitu hobi. Terus SD, SMP aku suka nyanyi lah gitu, ikut vokal grup gitu. SMA juga ikut vokal grup. Bang Idang itu yang bawa aku ke dapur rekaman gitu loh. Terus aku Aha. diyakinin. Terus aku agak suka dilatih-latih Bang Idang. Aku bilang, aduh, aku malu. Aku bilang, pemalu, Hen, pemalu banget gitu kan. Aku aslinya penari. Aku kecil Oh, penari. Mm-mm. oke. Aku aku sempat Suara Mardika dulu. Aku nari Bali itu 7 tahun sampai selesai sampai tamat gitu. Nari terus udah gitu aku berenang 3 tahun. Makanya dulu badanku megar kan kayak laki gitu kan. Aha, aha. Terus baru aku ketemu Bang Idang.
nyanyi. Dia bilang kamu bisa nyanyi ini, mau nyanyi gak? Ya mau gitu. Ya udah dibawalah aku ke studio waktu itu temannya Bang Idam, Mas Gregi Manupasa almarhum. Ah Dia ya. Aha. pernah di RCTI juga kan. Nah, Aha. Mas Gregi punya studio waktu itu di Kebon Jeruk. Aha. Dia bawa aku Bang Idam itu, Greg ini ada Nela adik gue bla 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 bla. Terus aku suruh nyanyi lagunya Bang Idam waktu itu kan. Kalau nggak salah judulnya Rintik Hujan tuh. Aha. Udah terus itu aja aku masih kaku. Oh gini studio ya. Apa mic juga aku megang mic masih kaku. Pokoknya Bang Idam goyangin badannya gitu goyangin. Udah lama-lama ke situ. Terus Mas Gregi itu sama Bang Idam bawa aku contoh suaraku tuh ke produser-produser waktu itu ada JK Record, ada Hmm. Musika, ada Blackboard, ada apa-apalah pokoknya gitu kan. Eh, Singkat kata pokoknya aku kesini aku nggak mau kesini aku nggak mau gitu kan. Akhirnya ya udah waktu itu Mas Gregi sama Mas Yapto kan ada temen tuh deket ya. Aha. Waktu itu karena Mas almarhum Mas Pria Bom Bom dulu juga tetangga aku kan. Mas Gregi sama Mas Yapto suka main juga sama Mas Pria Bom Bom kan. Jadi akhirnya ya udah deh kita garap aja tuh Sinela gitu. Jadilah Mas Gregi itu jadi produserku waktu itu gitu di support sama Mas Yapto gitu kan. Mhm. Gitu. Jadi dia bikinlah labelnya Virgo Record itu produksi aku volume pertama sama kedua. Ya, Rintik Eh, Hujan. Ya Rintik Hujannya si Bang Idam justru nggak jadi Nggak jadi label. rilis. Oh, oke. Maksudnya dirilis tapi dia di lagu nomor keempat atau kelima gitulah Mhm, gitu. Karena mhm. saat itu kan pasar nerimanya yang lagu cengeng-cengeng gitu kan, gitu. Mhm. Cengeng-cengeng. Aku sebenarnya sebenarnya tuh saat itu kok gini sih lagunya gitu. Aku sebenarnya nggak suka gitu cengeng-cengeng gitu kan. Ah, oke. Karena aku tuh ngefans banget sama Teh Vina. Vina Panduwinata tuh baru Ah, datang oke. tuh dari Jerman dulu Aha. ke SMP itu kan. Jadi aku ngebayanginnya Teh Vina kan. Aku suka nyanyi lagu itu. Oke. Minor-minornya Kak Mer, almarhum Edi Mary Matalata kan ingat ya. Aha. Itu terus lagunya nah gitu. Nah begitu aku dikontrak nyanyi katanya saat itu kan lagu-lagu cengeng lagi agak lagu ada lagu beta lagunya Aha. Iki Sugianto kan gitu. Terus aku dikasih lagu kok gini ya aku agak susah tuh waktu itu gitu. Terus akhirnya aku dikontrak lah lepas cerita tuh aku dikontrak 4 album. Terus aku kaget dikontrak dapat duit loh aku kok nyanyi dapat duit ya gitu aku bingung. Itu aku SMA kelas Ingat angkanya berapa? ingat tapi ya rahasia lah. Oh, oke. Aku cuman aku gini ya mah kok saya dapat duit ya nyanyi ya. Langsung dikontrak 4 album gitu kan. Ah. Terus barulah kita waktu itu kan kalau dulu tuh untuk kita punya album kita harus lolos dulu TVRI kan. Wajah Hmm. Baru, Nada dan Irama, Musik Malam Minggu kan gitu kan. Baru Hmm. kita bisa album kita tuh Dikenal orang lah, memperkenalkan diri dipasarin. dulu lah. Iya, terus dipasarin di Aneka Safari, Selecta Pop dulu kan gitu kan. Iya. Udah, aku Wajah Baru sudah lolos. Ada lagu Bang Idang di situ, itu nggak jalan, kurang jalan. Maksudnya nggak booming, jalan-jalan gitu ya, cuma balik modal kali gitu kan, tapi nggak booming. Begitu album kedua, Pesan Merah booming. Aku pertama kali dapat dapat mobil ya itu gitu. Pesan merah. Booming. Ingat kejual berapa kopi? Berapa ya waktu itu aku lupa ya berapa ribu gitu berapa aku lupa lah pokoknya aku dapat mobil Mhm. lah gitu aku dikasih mobil. Ah. Aku kaget hah dapat mobil ya gue gitu kan. Aku masih SMA mau kuliah tuh ya. Terus eh, padahal itu Pesan Merah ya Allah Henry itu aku rekamannya kayaknya nggak demen banget gitu aku nggak suka. Terus bapakku bilang gini gak boleh gitu kau ya kau itu kalau mau jadi penyanyi harus profesional nggak boleh kau pilih-pilih lagu. Bapakku kan Batak bener kan gitu. Aha. Bapakku tuh orang pertama yang support aku jadi penyanyi. Ah. Bapakku itu dia ya orang pertama yang selalu support jiwa kesenian aku lah ya. Aku kan dulu Oke. penari suka nulis puisi gitu kan. Aha. Terus nyanyi gitu dia selalu support. Aha. Terus jadi kau harus bisa nang apa namanya nyanyi apapun kalau jadi penyanyi. Aha. Jangan kau pilih-pilih lagu, gitu ya. Kau harus profesional, gitu. Ikutin pasar, jangan kau lawan pasar. Gitu. Oke. Aku bilang ya Allah, Pak, tapi kan harus pakai hati, gitu.
Ya singkat cerita akhirnya aku terus aku denger ya sudah, akhirnya aku rekaman lagu itu, nggak taunya meledak gitu. Berarti rekaman Pesan Merah setelah rilis berapa lama prosesnya hingga dapat hadiah mobil? Sampai dapat mobil Hah? Berapa lama kemudian setelah rilis? nggak sampai setahun ya pokoknya. Wah, cepet ya. Pokoknya tiba-tiba aku bilang sama almarhum produserku waktu itu Mas Gregi, apa Mas, aku pengen punya mobil. Oh pengen, ya oke, ya udah ini kamu dapat kok gitu. Waktu itu yang pertama sekali aku dikasihnya itu Chevrolet. Oh, Chevrolet ada yang hatchback tuh kan, mhm. terus baru Accord, eh, Corolla GL. Aku inget banget. Dan itu dari satu Pesan Merah doang seperti 3 mobil. No, no. Eh, yang itu yang apa namanya, Corolla sama Accord itu dari yang duet sama Mas Rano, yang jangan lagi kau Oh, menangis untukku. iya. Gitu. Mas Rano kalau nggak salah waktu itu dia katanya dia beli rumah, kalau aku mobil milihnya gitu. Oke. Hmm. Nah, Pesan Merah dulu ribet gak sih rekamannya? Katanya dulu kan kurang suka lagu-lagu cengeng. Iya, ribet sebenarnya nggak ribet, cuman karena akunya waktu itu kayak susah benar, aduh mau ngegambarin cerita ini di kepalaku, aduh kok gini gitu. Tapi akhirnya terus aku baca, terus ya sudah gitu, karena disupport sama almarhum bapakku, ya sudah aku ini. Nah, cuman dulu kan suara aku kan tipis banget Hen, suara aku tuh tipis banget. Jadi aku Berarti itu setiap double record. rekaman, kenapa? Double record ada berapa layer ditimpa? Ya, jadi kalau aku rekaman satu lagu itu bisa 2 kali take, bisa dua Oh, kali oke, gitu, 2-3 ditimpaan. kali karena tipis. Kita suaraku dulu tipis ya gitu. Mhm, mhm. Masih gadis gitu. Ah, oke. Gitu. Haha. Terus album kedua itu kan ya pertama kali orang tahu Nela Regar ya di Pesan Merah itulah gitu ya. Eh, Padahal itu ciptaannya David Mesak, kakaknya Obi Mesak. Ya. Lagunya Obi Mesak, belum rezeki lagunya Obi Mesak tuh nggak ada ke aku masuk gitu, maksudnya Mhm. rezekinya Belum ada yang justru di cocok mungkin abangnya zaman David. itu. Padahal kan waktu itu Obi Mesak Lagi Obi Mesak booming. Ance, lagi ini kan Bang Rinto almarhum kan, tapi di aku tuh kurang masuk. Ada lagunya Bang Rinto di aku nggak meledak, lagunya almarhum Pance Pondak juga nggak meledak di aku gitu. Gitu aku justru si David Mesak ini aku panggil Viti waktu itu kan udah almarhum, kok tiba-tiba di luar dugaan gitu. Itu pertama kali orang tahu Pesan Merah, Nela Regar ya Pesan Merah itu gitu. Apa Apa tuh? sih Pesan Merah referennya? Malam ini engkau Refnya. tak hadir, eh, oh Ah, mengenang semua. Aduh, tinggi banget loh itu suara. ah, kasih Semua dikit itu ini, ref. oh mengapa semua ini terjadi hanya karena engkau salah mengerti. Dia yang pernah berjalan dengan diri ini hanya teman tapi bukan kekasih. Tuh. Iya. Udah terus album ketiga, album keempat, terus tiba-tiba produsernya Rano menghubungi produserku gitu. Mhm. Diajaklah Ngawinin, duet. diajak duet katanya produser Rano. Lagu apa lagu ini? Hah? Kayak sama Mita Paramita ya kan? Aku udah pernah sama siapa-siapa lah Mas Rano kan. Terus tiba-tiba sama aku di tes suaranya, katanya mereka semua kawin suaraku sama suara Mas Rano gitu. Jadilah lagu itu, si pencipta lagunya Joko Sori minta, oh ya udah ini nih sore kawin nih si Nela sama Rano gitu. Alhamdulillah itu booming. Ming. Nah, Hmm. cerita Pesan Merah dulu lagi nih. Udah show kemana Mm-mm. aja? Udah Setelah Pesan Merah rilis dan dapat hadiah, berapa lama proses lahirnya lagi yang duet dengan Rano? Berapa lama? 2 tahun ya, 2 tahun ya kalau salah.
Ah, berarti 2 tahun udah bawa off air kemana pun dong pesan merah. Waktu pesan merah ya udah off air gitu kan, udah kemana-mana gitu. Yang lucunya aku tuh sebelum ada pesan merah, masih album pertama kan, itu belum tahu Nela Regat orang kan. Mm-mm. Aku tuh show pertama sekali tuh aku belum pernah show kan, belum pernah Ah, ini. Pertama sekali aku show itu justru sama Vina Panduwinata, Mama ah, Ina. Itu di mhm. Lampung, itu aku ya Allah, kan aku ngefans banget dari SMP kan Iya, gitu. iya, iya. Dikasih tuh sama Vina, hah? Aku kaget, waduh, aku bilang gitu, aku udah sakit perut, aku kayak demam, kayak apa gitu kan. Aku nggak pernah nyanyi di panggung kan, nggak pernah Hen gitu. Aku tuh dibilang katanya siapa produser-produser di kota lah dulu ya. Aku tuh kata faktor luck aku tinggi karena aku nggak pernah melalui apa-apa tiba-tiba blok bisa rekaman bisa jadi artis gitu loh. Ah, ah, Orang kan ah, ada ah, ah. nyanyi dulu ke sini, ke sana ke sini gitu kan. Aku tuh enggak ketemu ini langsung plak 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 langsung jadi gitu loh, prosesnya nggak lama gitu. Terus Ah. langsung jalan gitu. Eh, ke TVRI juga begitu, blak blak lulus, pokoknya nggak ada yang ribet lah gitu ibaratnya ya gitu. Mhm. Nah, off Nah air dengan udah, Mama Ina gimana cerita? Sesara kan senior zaman itu. itu kan lagi di dadaku gitu. Ah, 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 ah. Aku udah, itu aku nyanyi, aku inget banget ya Allah, aku nyanyi, aku pakai baju merah-merah. Aku duluan kan, karena kan si Mama Ina kan yang terakhir gitu kan puncaknya. Aku megang mic itu sampai gemeteran, sampai begini tuh kaku aku megang mic, nggak bisa gerak, nggak bisa goyang. Terus aku dianterin sama almarhum abangku kan, sama produserku. Mereka nonton tuh di depan, goyangin, goyangin, kata, ayo goyang, goyang gitu. Aku tuh kaku gini kan, ya Allah, rasanya kalau disuruh bilang nggak usah nyanyi gitu rasanya. Tapi kan kita udah dikontrak kan gitu. Aku nyanyi waktu itu 2 lagu atau 3 lagu gitu. Udah begitu selesai, plong gitu kan. Tapi alhamdulillah tuh Mama Ina saat itu tuh aduh ngebimbing banget, maksudnya kan ada senior yang kumaha gitu ya, ke gimana. Eh, Mama Ina waktu itu aku melihat Devina kan, Devina waktu itu punya punya asisten tuh namanya Mbak Ajeng, udah almarhum ya gitu, itu juga baik banget gitu, baik Mhm. banget gitu. Jadi bikin aku enggak nervous gitu. Em, Oke. Mama Ina juga orangnya kan humble gitu ya, Banget. orangnya tuh Mhm. aduh orangnya enggak kan ada orang senior kan kayaknya gimana gitu ya, ini enggak gitu. Dengan penyanyi baru, aku penyanyi baru tuh, jadi akunya juga enggak gimana gitu kan, humble, baik banget gitu. Ya udah alhamdulillah itulah, makanya perjalanan aku tuh, eh, pertama sekali aku nggak ribet jadi artis, nggak perlu kesana kemari, terus tiba-tiba aku pertama kali show sama sepanggung sama sama fans yang aku fans berat banget gitu kan. Nah, cerita dengan Rano saat syuting aku lihat kan itu klipnya di pinggir kolam renang loh. Itu Burnel bener-bener tipis banget ya. Banget dulu 46 kilo, paling berat 48 ya Allah. Yang baju Kenapa biru kolam tuh, renang sih? Hmm? yang baju biru. Oh, kolam renang ya, bukan di taman ya. Di taman apa pinggir kolam renang itu ada Rano pakai kaos putih, jaketnya diikat di sini lah kayak zaman dulu gitu. Oh, itu di Pantai Mutiara. Oh, Pantai Mutiara, Kita kapuk. kan dulu kalau bikin klip nggak jauh-jauh dari Ancol, Pantai Mutiara gitu kan. Taman Aha. Bunga gitu. Iya ya. Aduh, itu aku dulu masih 46, 47, paling berat aku tuh 48, paling berat dulu ya. Tapi Ya. tulangku emang gede karena aku kan selesai nari, stop, aku nggak apa-apa, terus aku langsung berenang. Jadi ini aku tuh dulu bidang kayak laki gitu loh. Oke. Makanya kata anak-anakku, ih mama dulu camah-camah banget ya, kata Cakil katanya gitu, karena kurus. Hmm. Cuma kurus di sini doang Henry, dari leher pundak ke atas sama pinggul ke bawah, dari pundak sampai pinggul itu Batak. Batak. Ke sini Sunda ya, Ah, dari pinggul ke bawah kaki itu sama sini Sunda kecil, dari sini sampai ke bawah itu Batak. berarti ada bagi-bagiannya ya.
Iya, bagian-bagiannya. Aku tuh inang-inang. Terus untuk affair dengan Rano dulu, kemanapun, ada cerita nggak sih? Secara Rano kan zaman itu idola banget tuh. Banget. Aku kebetulan Mas Rano itu ternyata kan temen SMA-nya abangku almarhum gitu. Aha. Jadi so far aku cepet gitu beradaptasinya juga karena Mas Aha. Rano juga banyak ngebimbing aku. Mas Rano juga bikin jadi aku nyaman gitu kan. Dia Mm-mm. udah aduh idola remaja, idola banget kan zaman dulu dia Karano, siapa nggak tahu Rano Karno gitu. Sementara aku ya Allah baru juga album ketiga saat itu gitu kan. Nah, Regar terus duet sama Paramitha Rusady Maria Irawan kan juga mereka udah mamanya juga bintang film dan aku Nela Regar gitu. Tapi ternyata Mas Rano Mm-mm. itu cuma SMA-nya almarhum abangku. Tuh, oh kamu adiknya Iskandar, gini. Jadi Mas Rano suka main ke Ah, rumahku gitu. Akhirnya kita deket lah, jadi kayak udah abang adik gitu. oke. Terus Mas Rano tuh banyak bimbing aku, banyak ngasih tahu aku, terus ya jadi aku nyaman. Makanya aku alhamdulillah lah banyak senior-senior tuh yang pertama kali aku ketemu senior-senior tuh mereka nggak sombong sama aku, nggak baik-baik lah sama aku tuh gitu ya. Jadi aku Hmm. nyaman sama Mas Rano, bikin klik, chemistry-nya udah dapet gitu ya. Sampai ada gosip macam-macam gitu. Jadi padahal kita emang karena udah kayak abang adik gitu. Ah. Apalagi sekarang Rano udah pejabat dan lain-lain lagi kan. Ya, 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 alhamdulillah ya. Nah, terus ada ketemu fans yang menggila nggak sih? Yang garis keras lah istilahnya. Oh, waktu Sampai jatuh lagi, cintanya atau ngelamar Bunel oh, mungkin? itu mah, aduh, sampai ada yang serem, sampai ada yang ke rumah. Hah? Dari, aku inget banget dulu dari Semarang itu, tiba-tiba dia datang depan rumah, dia datang di depan kampusku, ditungguin gitu kan. Karena dia Aha. waktu itu dia pengusaha tuh. Tapi aku jadi takut, terus dia ngerasa yang posesif gimana sih? Dia ngerasa aku nih udah calonnya dia gitu loh. PD-nya Sampai PD-nya banyak. banget. Terus sampai tiap minggu itu dia datang dari sana kan dari kota. Terus ada juga yang dari Aceh dulu aku serem banget ya Allah dulu aku serem. Sampai ada yang macam-macam deh. Kalau yang baik sih nggak apa-apa ya, tapi kalau yang serem-serem gitu, tapi mereka maksudnya penampilannya pengusaha gitu. Cuman posesif, posesif. Nah, kan Ah. bapakku almarhum kan selalu ngejaga aku kan gitu. Jadi selalu bapakku yang hadepin, almarhum bapakku yang hadepin. Mhm. Nah, sampai sekarang kalau ke mall ketemu fans yang Oh, kan aku udah lama nggak muncul. Paling yang tahu itu, yang pasti aku tahu kayak ibunya temennya Anca ya, ibunya temennya Anca anakku tuh gitu. aha. Lah, ini siapa? Ini mamahnya Anca, Tante Nela. Loh, ini kan penyanyi. Mama dulu ngefans banget sama dia. Anca, iya. Ya Allah, kata gitu. Jadi baru pada tahu gitu. Tapi kalau Aha. ke Bali, kayak waktu itu baru-baru ini aku ke Bali kan, beberapa bulan lalu aku ke Bali, itu masih banyak yang tahu. Karena aku itu show di Bali sama Mas Rano dulu agak lama kan. Dan itu fansnya sampai mobil kita tuh nggak bisa jalan, pecah kaca mobil gitu kan, sampai aku kebaret CD-nya gitu kan. Itu fansnya luar biasa. Sampai di Aha. Bandung, sama di Mhm. Bandung ya. Hmm. Untuk di panggung, gimana reaksi mereka? Waktu di panggung ya mereka nyanyi inilah masih masih tertib ya, Histerisnya begitu. standar lah. Iya, begitu mau pulang sama mau datang itu kan mobil kita sampai nggak bisa jalan. Mobil kita tuh nggak bisa jalan banget gitu. Dahsyat ya. Gitu. Terus aku juga lihat Bunela ini loh, Bunel. Ada kereta senja Apa? juga. Iya, Kereta Senja. Yang itu Itu single. lagunya Mas Nito Wijoyo awalnya. Iya, itu sebenarnya lagunya Mas Nito Wijoyo. Nggak tahu gimana tiba-tiba pencipta lagunya tuh ngomong sama produserku. Produserku bilang, ini ada lagu nih, tapi cuma single aja. Lu lagu baru? Bukan lagunya ini. Aku dikasih lihat kasetnya. Terus kenapa? Iya, pencipta lagunya pengen kamu nyanyiin. Hah? Masa sih? Ya udahlah, namanya aku masih dikontrakan, aku nyanyiin.
Ya itu jalan lagi, meledak lagi, sampai dikira itu lagu-lagu aku, padahal itu Iya, lagunya Masni. iya Mm-mm. benar. Dari Mhm. situ itu aku juga dapat mobil lagi satu tuh. Oh, dari Kereta Senja tadi. Nah, iya, mm-mm, mm-mm, gitu. Terus terakhir kapan off air? Aduh, udah lama ya terakhir anak 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 kedua ya, pas Irsat baru-baru lahir. Iya pokoknya anak kedua. Waktu ini loh, zamannya masih eh, presidennya Habibie. Presiden? Pernah patokannya Iya, presiden. iya, karena aku sama Pak Habibie nyanyinya almarhum waktu itu gitu kan di situ. Ah, Tapi kalau di TV aku waktu itu juga karena diminta banget banget waktu lagi TVRI sama Mas Helmi Yahya itu waktu masih kepala yang duet Jangan TVRI. Lagi Kau Menangis. Ya, Mas Helmi minta duet itu, lagu itu. Oh ya sudahlah gitu kan. Itulah terakhir aku nyanyi ya gitu. Eh, Oh, oh pernah ya kayak pernah kayak temen waktu itu ada acara kawinan saudaranya, dia minta aku nyanyi. Pernah waktu itu pernah di mana di Makassar pernah, terus di apa namanya? Aduh ya Allah lebih eh Lampung itu pernah ah, gitu. ah, ah, Cuman cuman ya dua lagu udah kawinan. Mereka ah, mereka ah, minta ah. minta tolong banget gitu. Aku kalau nggak kenal banget aku nggak mau gitu. Aku bilang tapi cuman semalam udah langsung balik ya gitu. Aku Mhm. tuh udah lama nggak nyanyi gitu kan. Berapa kali ada yang ngajak aku nyanyi nih di Kalimantan, ada yang nyanyi di Palembang, ada yang nyanyi di Bandung. Aku tuh ngerasa apa ya? Karena udah lama nggak muncul, jadi aku, aduh gitu ya. Ada rasa nggak pede gitu. Walaupun sekarang nih karena anak udah gede ya, udah gede gitu. Aku ada rasa, ih pengen deh, tapi enggak deh, udah zamannya udah lain. Aku pikir gitu. Anak-anak sekarang tuh udah kreatif kreatif banget gitu kan. Kayaknya hmm, apa sih namanya? Udah beda lah zamannya, Hen. Udah beda banget, udah beda. Berarti nggak mungkin Udah nggak nggak kayak mungkin dulu. punya single lagi dong. Hmm, Kalau dibilang nggak mungkin ya kita nggak tahu ya walau alam ya. Itu kan mungkin nggak mungkinnya semua tergantung usaha kita kan. Kalau kitanya mau usaha, ada ikhtiar, usaha, doa, ya why not gitu kan, gitu kan. Mau sih, kadang-kadang aku berpikir aku mau gitu ya. Karena banyak kesian juga banyak yang nanya, Nela Regan ya, ada yang aku tuh kalau baca komen, Nela Regan masih ada gak sih apa masih ada apa masih hidup apa gitu kemana? Ya Allah, Jahat banget sih. kemana sih dia kok nggak pernah kelihatan? Di mana ya? Mudah-mudahan baik-baik aja. Sekarang gimana dalam aku pikir, oh ya mereka nggak tahu. Emang karena aku emang juga nggak gitu aktif di sosmed ya, nggak ngerti kap gaptek. IG juga aku baru main gitu kan. Aku lebih banyak ke anak-anak. Kan hidup memilih ya. Jadi sejak aku memilih untuk anak-anak itu. Dan alhamdulillah anaknya sukses kayaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku juga begitu gitu. Aku juga jadinya masak. Jadi aku bikin jadi namanya di Mama Nela gitu. Makanan. Jadi aku juga nggak tahu tiba-tiba oh ini ya banyak yang pesen. Jadi aku masak. Nah, Irsyad sama sepupunya pun jadi suka masak. Akhirnya mereka yang sekarang sampai jalan udah punya gerainya kan Katsu Dealer namanya. Brandnya Mama Nela. Enggak, kalau Irsyad Katsu Dealer brandnya. Kalau Oh, masakan aku dulu Mama Nela. dan aku panggilnya Bu Nela, Bu Nel. Bunel kamu manggilnya ya. Makanya aku Mama Nela, Mbak Nela kayak gitu, Mama Nela, Mama Nela. Karena kan anak-anak kan ada di rumah saat itu semua. Jadi kalau aku masak, anak-anak pada makan semua dan mereka seneng, aku semangat kan gitu. Terus aku suka posting, teman-teman bilang WA gitu kan, aku suka posting. Nah itu apa? Ini. Ih mau dong kayak ngiler gue ngiler. Udah jadi pada pesen pasta juga masakannya.
itu Meriam Belina suka juga tuh pastaku semua. Banyak, alhamdulillah suka, banyak yang suka Aglio, aku pasta Aglio. Banyak yang gitu. Banyak yang DM aku juga. DM aku, Vanella, ayo ini lagu-lagunya masih ini loh, masih banyak yang suka bla 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 bla. Oh, aku bilang iya ya. Aku kan cuma gini, kali dia menghibur hatiku aja kali. Tapi serius yang DM gua aku banyak. Masa sih? Request Nela Regar dong, bla bla bla. Ya itu tadi. Karena aku berapa kali di ini sama temen yang punya podcast di maksudnya, nah ngobrol-ngobrol, ada gue nggak ada berita nggak. Ini sama kamu kerayu-rayu nih jadinya. Oke deh. Dan aku juga gencar kan. Kita ngobrol apa Banget. aja. Itu kalau kamu nggak kejar-kejar, kalau kamu nggak aktif itu kalian gitu. Terus kamu dari situ kamu WA. Sebelumnya Sandro udah ngomong sama Maya juga. Cuma bilang, aduh, dari gue nggak ada berita, nggak usah lah, aku bilang gitu. Ya Sandra juga heboh sendiri kan orangnya. Jadi aku bilang, aduh berarti udah nggak apa-apa itu, enggak lah, udahlah gitu. Aku ngerasa artis itu harus ada karya gitu loh. Aku ngerasa aku udah lama nggak punya karya, so for what gitu aku. Pinternya lagi aku, kita cuma cerita nostalgia kok. Akhirnya gitu, aman. Ya untungnya makanya aku tanya kamu, kita mau ngobrol apa, ngobrol nostalgia aja. Oh ya sudahlah, aku pikir gitu kan. Aku tanya dulu sama anakku, gimana ya mama, karena buat aku artis gitu ya, itu buat aku harus punya karya gitu kan, ada karya gitu kan. Aku udah lama nggak punya, aku udah nggak lama nggak nyanyi, nggak syuting film sinetron. Oh terakhir aku film 2015 kalau nggak salah, apa 14 15 sama Bang Cok Simbara tuh, film layar lebar ya waktu itu. Itu terakhir juga aku udah aku jadi istrinya Bang Cok tuh di situ. Karena mereka produsernya karena tahu aku Pariban dari Bandung sama Bang Cok Simbara, jadi mereka bikin film. eh, Waktu itu peran utamanya Dwi Sasono ya. Nah, Dwi Sasono, terus aku sama Bang Cok ininya jadi apa? Suami istri lah gitu ya. Yang cerita Pariban gitu. Kenapa? Yang ceritanya Pariban Batak gitu. Oh, Pariban dari Bandung itu pertama sekali aku ini, itu masih dari aku gadis sampai Pariban dari Bandung pertama tuh aku masih gadis, belum nikah. Wow. Terus sambung Pariban dari Bandung kedua, aku udah punya anak satu, punya Anja gitu. Itu pertama sekali. Kalau ini film layar lebar sama Bang Cok, karena produsernya itu tahu dulu aku sama Cok Simbara kan di Pariban dari Bandung. Itu kan film meledak ya, istilahnya ibaratnya ya. Waktu itu mau dijadiin film, tapi sama produsernya sama ibu nggak boleh, karena waktu itu punyanya TPI ya, copyright-nya kan punya ibu. Pakai casting nggak itu filmnya dulu? Ya, makanya aku bilang gini ya, Allah tuh kasih, benar-benar kata almarhum bapakku dan kata produser-produser itu, bahwa aku tuh pernah punya skill acting sama sekali. Kalau nyanyi aku suka ya, tapi drama atau apa acting aku nggak pernah ya gitu. Tiba-tiba ini waktu itu sutradara Bang Edward Pesa Sirait, kamu pernah dengar Kak? Pernah dengar? Itu kan sutradara besar ya, Edward Pesa Sirait. Aku manggil Bang Edo tuh almarhum. Itu tiba-tiba ngubungin aku. Aku nggak tahu dia dapat telepon dari siapa, tiba-tiba ngubungin aku, dia minta aku peran Betty itu yang di Pariban dari Bandung, peran Betty kan, orang Medan, anak remaja, pokoknya anak muda Medan gitu ya, sekolah anak Medan lah, lahir di Medan, besar di Medan, sekolah di Medan gitu kan. Sementara aku nggak pernah tinggal di Medan kan gitu. Terus aku udah mesti dengan logat Medan gitu. Kok aku kaget, aduh Bang Edo, saya nggak ada basic atau background apa acting, percayalah kau pasti bisa Nela. Ketemu sama kau, aku tahu kau pasti bisa gitu kan. Jadi tiba-tiba aku kaget sama Cok Simbara. Aduh, aku bilang Cok Simbara itu kan udah aktor besar dong gitu kan, aktor hebat gitu. Aduh, aku masa jadi PU pasangan mainku aktor gitu kan. Aku nyanyi pertama kali duet sama Rano Karno, aktor besar. Aku pertama kali acting sama aktor besar juga, Cok Simbara gitu. Cuman aku pikir karena aku orangnya kalau diyakinin gitu, jadi aku
pede gitu kan. Spiritnya Terus keluar. ya, jadi aku bilang, oke deh bang, aku coba. Tapi ajarin aku ya, aku nggak ada basic acting loh, bilang gitu. Jadi Bang Edo itu rajin lah ke rumahku di Ben Hill selama 3 bulan. Aha. Datang setiap sore ngajarin aku reading, reading, Ah. reading, reading, reading gitu kan. Aha. Sampai akhirnya aku dikontrak, kita syuting lah itu dari Bandung. Di Bandung 3 bulan atau 4 bulan, di Medan juga 4 bulanan gitu. Dan Ah. itu prosesnya seperti bikin film, bukan seperti untuk sinetron atau TV gitu ya, Aha. untuk Aha. film gitu. Maka segitu dan dengan biaya yang besar gitu loh waktu itu. Ternyata Ah. sukses. Sinetron pertama ya itu pertama, terus yang kedua aku pernah waktu itu sama MNC ya, Laudia Cynthia Bella pernah waktu itu itu dapat 5 episode kali ya. Terus pernah lagi ya FTV pernah waktu itu ada 2 atau 3 kali ya. Tapi yang pertama sekali dunia acting itu ya Pariban dari Bandung, dan aku di direct oleh sutradara besar Bang Edo gitu, yang yakin banget aku bisa gitu. Alhamdulillah nggak mengecewakan gitu ya. Dan alhamdulillah lah gitu, maksudnya aku tuh bersyukur lah gitu pengalaman itu. Nah, Pariban dari Bandung kedua itu aku udah punya anak satu. Kita karena Pariban dari Bandung PDB ya, Pariban dari Bandung pertama itu laku pasaran gitu kan, bikinlah produser yang kedua. Yang kedua itu aku sudah menikah, sudah punya anak satu. Anca tuh umur 1,5 tahun aku bawa itu ke Medan. Kesenian itu dari almarhum orang tuh nyanyi seriosa, suara dia kan kayak Barry White ya, mama. Terus Ah. dia punya seriosa, dia suka nyanyi, terus dia pelukis, suka lukis gambar. Ah. Makanya pelukisnya itu, gambarnya itu turun ke anakku yang bontot, Zahra. Zahra kan kuliah di ITB, The Cafe. Dia Ah. desain komunikasi visual ya. Turun tuh ke Zahra. Terus bapakku juga perenang. Pokoknya cuman zaman dulu kan bapakku tuh mau berkesenian, orang dulu kan katanya kalau orang panggung tabu ya, tabu, nggak boleh. Jadi bapakku tuh nggak tersalurkan lah jiwa seninya, karena tabu lah dianggap keluarga gitu kan, nggak boleh. Jadi dihentak. Begitu aku mau nyanyi, tadinya tuh banyak keluarga dari bapakku, kayak ada opungku gitu ya, bilang ngapain kau jadiin si Nela orang panggung, anak panggung gitu. Tabu itu anak panggung gitu kan. Tapi bapakku bapakku tuh yang support. Sudah, jangan jangan dilarang-larang si Nela ini, biarkan dia punya jiwa seni gitu. Cukup saya aja yang kau dilarang ya, jiwa seni saya cukup kalian larang. Jangan anak saya, jangan si Nela yang dilarang gitu. Jadi bapakku tuh support. Ayo nang, nggak apa-apa. Kau keluarkan jiwa seni kau, berkesenianlah kau, nggak apa-apa. Bapak support. Yang penting kau menjaga martabat dan harga diri keluarga. Itu aja pesan bapakku. Nah, Support sama bapak. benar. Dari cerita tadi kan kayaknya semuanya mulus aja ya. Nyanyi awalnya mulus, acting awalnya mulus, film juga. Pernah ngerasain ya, dalam hidup semua orang pasti ada turun naik ya. Pasti. Pernah ngerasain drop nggak sih? Di momen apa? Untuk karir, kita bicaranya karir ya, bukan percintaan. Oke. Kita bicaranya karir, bukan percintaan. Oke. Oke. Ada apa ya untuk karir? Ya itulah di saat aku lagi nela regarnya. Gini, aku tuh punya jiwa tuh gini, suka sok idealis gitu loh. Aku tuh orangnya suka, dan aku orangnya suka moody gitu. Nah, aku kan sambil kuliah dulu. Aku kuliah gitu, selesai di Perbanas ya, saya Perbanas. Aku sempat jadi asisten dosen waktu itu. Terus aku ditawari kerja gitu. Aku kerjalah di Bank Duta. Dulu kan Bank Duta itu siapa yang nggak kenal Bank Duta dong Ya, gitu ya. benar. Dan susah masuk ke situ gitu. Benar. Aku pikir, terus aku kerja dulu semua, sampai Mas Ranu juga bilang lo bodoh gitu, maksudnya lagi nela regar lagi di atas. Aku patahin sendiri gitu loh, maksudnya harusnya lagi nela regar di atas, lo
keber gitu kan gitu. Apa mamaku juga waktu itu bilang, banyak teman-temanku yang bilang, ngapain lo terus tiba-tiba lo kerja dengan gaji yang ibaratnya ya nggak usah dilihat ya gajinya gitu, kerja juga kan. Ngapain gitu, sampai kalau ada show nih, aku ada show misalnya ada kontrak nyanyi di hotel ini di sini sini, aku mesti sesuaiin dengan jam kerja aku kan. Oh ini nggak bisa, saya jam kerja saya bisanya segini gitu kan. Lalu kan sekolah, aku nimba ilmu, aku kuliah, aku punya ilmu. Masa ilmu aku nggak aku pergunain, nggak aku apa namanya implementasikan gitu kan di ini kan. Kenapa enggak gitu? Aku bisa kok jalanin dua-duanya. Aku pikir saat itu gitu, dan menjadi satu ke apa ya kesenangan gitu, ada kebahagiaan buat aku. Waktu itu aku kerja gitu kan, kalau waktu jadi artis begini, pas kerja tuh begini gini gitu kan gitu. Aku suka mencoba hal-hal baru gitu sebenarnya. Sempatlah aku kerja 2 tahun gitu. Nah, di saat kerja itu kan aku banyak menolak show dong, Han, gitu kan. Karena aku tidak mau mengganggu kerjaanku, walaupun kadang-kadang aku masuk kerja tuh suka telat karena misalnya habis ada acara malamnya gitu. Sampai bos dulu bilang kalau aku telat, "Kamu Nela mau nyanyi apa mau kerja sih?" Oke. Aku jawab mau dua-duanya Mbak, aku bilang gitu. Sampai akhirnya 2 tahun kemudian aku ngerasa, oh iya ya, jadi kan panitia semua orang pada tahu, oh Nela kerja gitu kan. Mulailah di situ kok ini ya gitu. Akhirnya aku dapat tawaran Pariban dari Bandung itu gitu. Oh itu saat kerja. Nah itu aku di situ akhirnya aku berhenti kerja, aku resign. Cuman sama bosku waktu itu nggak dikasih resign, dia bilang udah kamu cuti. Aku bilang nggak bisa, saya mau kalau mau nyanyi lagi, tapi kita nggak mau kasih surat ini rekomendasi resign kan. Ya udah, jadi aku nggak punya tuh surat rekomendasi resign kan. Ya udah nggak apa-apa, yang penting udah aku keluar dari Bang Duta waktu itu. Aku resign dari Bang Duta. Terus aku mulailah itu syuting Pariban dari Bandung. Lama itu syuting Pariban dari Bandung tuh aku lama itu ya, tapi aku puas gitu ya dengan ininya. 2 tahun lah itu kan, kita syuting aja lama di luar kota kan, di Medan, di Bandung kan gitu. Nah dari situ kan panitia apa semua pada, oh si Nela kalau diajak nyanyi milih, kalau diajak gitu kan, jadi ini kan gitu. Nah, terus begitu saya Pariban dari Bandung pertama, aku nikah Hen, nggak lama aku nikah gitu. Aku nikah. Jadi begitu orang mau ngajak aku nyanyi lagi, mau kontrak aku lagi, aku nikah gitu kan. Udah nikah, syuting lagi Pariban dari Bandung gitu yang kedua gitu kan. Udah syuting Pariban dari Bandung lagi, terus udah deh aku mau nyanyi kontrak lagi, mau nyanyi lagi, mau bikin nyanyi lagi, aku hamil lagi di kedua. Jadi setelah itu sibuk sama anak. Nah, jadi banyak step dalam karir aku tuh yang aku memang aku yang tapi aku bukannya aku bikin, jadi aku menganggap ya sudahlah, itu kan emang sudah jalannya gitu, Allah kasih gitu kan gitu. Cuman akhirnya terus aku mau nyanyi lagi, tiba-tiba Irsyad nggak bisa ditinggal, nangis. Ya udah, jadi di situ aku belajar gini, oh ya sudah, hidup itu memilih, aku mau milih karirku atau mau milih anakku gitu kan. Akhirnya aku pilih anak, udah. Dan ternyata sangat mulia sekali ya pilihannya. Disitulah aku mulai mendedikasikan. Iya, aku disitulah dedikasikan hidupku buat anak-anakku. Terus udah banyak profesi, nyanyi juga, acting juga. Selanjutnya mau apa lagi nih? Pengusaha juga. Waduh.